Halo, berjumpa lagi dengan saya Ervi Rizali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Kali ini, seperti biasa, saya akan kembali unboxing paket yang dikirim dari Queen's Park Reptile. Ya, jadi pasti isinya itu adalah hewan yang berjenis reptil. Nah, teman-teman, hewan ini masih banyak sekali orang yang belum tahu kira-kira apa ya teman-teman. Nah, teman-teman juga mungkin ada juga yang sudah mengenal hewan ini, tapi hampir kebanyakan teman-teman belum ada yang begitu hafal dengan hewan ini. Ayo teman-teman, kita buka paket ini. A few moments later. Jangan lupa like, subscribe, komentar, share, mantap. Ya teman-teman, kita sama-sama buka yuk paket ini. Seperti biasa, saya selalu menyediakan gunting dan cutter berkarat. Paketnya masih utuh, bisa dilihat teman-teman ya, masih dalam kondisi yang belum terbuka. Kita sama-sama unboxing. Dan hewannya ini teman-teman, masih dibungkus dengan rapi. Ini sudah tidak ada teman-teman ya. Dan kita coba buka tempatnya. Ini, nih ada nih gerak-gerak nih, lihat teman-teman. Tuh gerak-gerak ya. Ini apa teman-teman ya? Dia dibungkus oleh kantong reptil ya. Biasanya kantong reptil ini sangat aman sekali untuk hewan-hewan yang termasuk jumping. Dia pup kayak tuh, bau banget pupnya. Memang kalau reptil itu kalau pup bau banget ya nih. Udah ada yang dia pup juga. Yuk kita buka teman-teman sama-sama. Kita buka sama-sama. Sengaja saya pakai dulu kontainer gede karena kata sellernya dibilang kalau hewan ini agak jumpy ya. Jadi kalau seandainya dia loncat dan lari itu sangat cepat sekali larinya dan susah untuk dikejar. Makanya saya pakai dulu kontainer supaya dia kalau lari masih tetap di sini. Gigit nggak ya teman-teman ya? Gigit nggak ya? Ini bau pup banget lagi. Wah, di mana hewannya ya? Di mana ya? Oh ini teman-teman. Wih, pupnya bau banget. Di mana ya teman-teman? Kita pelan-pelan buka dulu. Dan hewannya mulai kelihatan. Nah, ini hewannya teman-teman. Ini dinamakan butterfly agama lizard. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, agama kok agama ya? Tapi yang jelas dia bukan nama agama seperti yang kita peluk ya. Ini hanya di reptil itu dia termasuk golongan Agamidae. Nah teman-teman, ini orang-orang banyak juga yang menyebutnya sebagai kadal kupu-kupu. Dia memang katanya sih mirip kupu-kupu ya. Dan kenapa sih sebut kupu-kupu? Kok aneh sekali ya dinamakan kupu-kupu? Karena dia itu sebut adalah kupu-kupu kalau dia lagi berjemur, misalnya dia lagi berjemur di bawah sinar matahari, itu badannya itu akan menipis seperti ini teman-teman.
Tuh, menipis seperti ini dan seolah-olah dia tuh di antara kiri kanan badannya itu dia mempunyai sayap. Sayap yang memang padahal bukan sayap ya, tapi seperti kulit lebih dan inilah satu keunikannya. Nah, teman-teman lihat ya, bentuk fisik dari si kadal ini, dia mempunyai ekor yang cukup panjang teman-teman ya. Ekornya juga cukup panjang dan teman-teman bisa lihat permukaan kulitnya seperti reptil-reptil lain, dia agak-agak berkasar gini ya. Tapi coraknya itu di bagian punggungnya dia berbintik-bintik hampir seperti ini ya, biawak ya. Dan warnanya ini bintik-bintik coklat dengan campuran warna kuning ini, dia terus berjalan sampai ke daerah ekor. Dan di kiri kanannya itu diselingi oleh warna-warna hitam. Dan di bagian perutnya juga itu warnanya juga lumayan bagus ya, hampir seperti corak kulit macan mungkin ya, kalau lihat dari ininya. Dan si kadal agama ini, butterfly agama lizard, dia mempunyai nama ilmiahnya, nggak boleh mangap tuh, dia mungkin ngerasa belum nyaman ya. Dia nama ilmiahnya adalah Leolophis belliana. Jadi memang namanya juga cukup cantik ya, seunik dari hewannya juga. Hewannya memang mirip-mirip karakternya seperti biawak ya, tapi dia lebih eksotis ya dan unik. Mereka itu biasanya penyebarannya itu biasanya di daerah-daerah yang banyak yang berpasir atau ada berbatu-batu, dan kadang-kadang juga ada di tanah lapang terbuka. Tapi biasanya kalau di tanah lapang terbuka, mereka suka berlarian dan bersembunyi masuk mengubur diri ke dalam tanah. Nah, asalnya dari si hewan ini itu ada beberapa negara, terutama negara Asia, itu ada di Laos, Vietnam, di Kamboja juga, terus di Thailand, dan di Indonesia itu ada di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumateranya biasanya tepatnya itu adalah di Pulau Bangka Belitung. Nah, teman-teman, makannya si kadal agama ini adalah serangga, terutama dia itu katanya sih lebih suka ulat Hongkong ataupun jangkrik. Sekarang teman-teman sudah mengenal kembali seekor hewan yang termasuk unik, eksotis, dan jangan salah loh teman-teman, ini berasal dari Indonesia. Jadi memang Indonesia ini sangat benar-benar kaya sekali dengan faunanya ya. Kita mesti betul-betul, saya selalu bangga dengan fauna kita, dengan beragamnya hewan-hewan yang ada, dan keunikan-keunikannya yang berbeda dengan yang ada di negara lain. Seandainya tertarik untuk melihara ini, tetap saya mengingatkan teman-teman, kalau kita ingin memelihara reptil, apalagi reptil yang baru-baru dikenal, itu kita harus mengenal dulu pertama karakternya, keduanya sifatnya, dan ketiganya itu jenisnya jenis apa. Nah, dari situ kita akan tahu seandainya dia dari makannya, kalau dia mau makannya apa saja selain pilihan-pilihan lain selain yang biasanya diberikan. Nah, selain juga itu, kalau seandainya dia sakit, kita juga tahu bagaimana sih penanggulangan yang bisa kita lakukan sebelum betul-betul dia harus dibawa ke dokter hewan. Oke teman-teman, kita coba setting dengan bagaimana supaya dia lebih nyaman di tempat yang baru. Ayo kita setting kandangnya si kadal agama ini. Saya sudah menyiapkannya sebelumnya dan memesan si rumahnya ini dari Dapur Terrarium dari Bandung, Mas Rizal. Dan saya berikan di sini ada termometer sama hygrometernya untuk mengukur suhunya supaya dia jangan sampai kepanasan. Kalau sampai kepanasan kan bisa juga mati ya nanti binatangnya ya. Nah, bentuknya kita berikan seperti ini. Pertamanya ya, seperti ini bentuknya, dengan sekat yang membagi untuk lampu sebelah sini, jadi supaya untuk mendapatkan panas, dan ini untuk dia bersembunyi yang di tempat yang agak teduh ya. Nah, supaya dia makin betah, kita berikan
batu-batuan supaya dia merasa seperti di alamnya. Kita bikin aja batu-batuan seperti ini. Kita berikan juga potongan-potongan kayu ya, seperti ini, supaya dia merasa betah di rumahnya yang baru. Kita berikan lagi batu-batuan di sebelah sini. Dan jangan lupa teman-teman ya, berikan tempat wadah minum ya untuk dia minum. Kita dikasih alas koran supaya jangan basah. Kita sediakan wadah minumnya karena tetap kan sebagai makhluk hidup dia membutuhkan minum. Lalu siapkan juga tempat makannya. Tempat makannya ini khusus. Tempat makannya ini khusus karena dia menyukai serangga ya. Jadi saya selalu kasih ulat Hongkong. Ini khusus, jadi si ulat Hongkongnya tidak bisa keluar tuh. Dia ketahan di sini. Jadi kita berikan ya si ulat Hongkongnya beberapa ekor untuk dia nanti makan. Seperti ini. Masukkan. Nah seperti ini supaya dia selalu tersedia makanan. Nah seperti ini ya. Lalu kita simpan di daerah sini aja, di daerah dia gelapnya ya, supaya dia bisa makan. Lalu kita berikan lagi kayu-kayuan ya, kayu-kayuan lagi untuk dia bersembunyi. Bersembunyi seandainya dia merasa agak kepanasan juga bisa bersembunyi di daerah sini. Nah seperti ini. Nah sudah selesai si kandangnya pada agama ini. Teman-teman bisa lihat settingannya gimana, oke juga kan. Dan kita bawa yuk kada agamanya untuk disimpan di sini. Nah ini si kadal agamanya, dan atau kadal kupu-kupu ya, kayak kupu-kupu kan bentuknya. Kita simpan di rumahnya yang baru. Nah kita simpan di rumah yang baru. Jadi kita juga pakai jaring atas supaya udaranya cukup. Kita simpan di sini. Simpan di sini. Oh dia masih kaget. Dia loncat-loncat. Dia sudah menempati rumahnya yang baru, yang lumayan luas ya, dengan ukuran sekitar 90, panjang 90, lebarnya sekitar 60 ya. Lumayan cukup lebar untuk dia hidup. Dan tuh lihat teman-teman, dia sudah melihat-lihat tuh, lihat makannya juga. Memang kalau sudah begini sangat bagus sekali ya, kita bisa mempunyai hewan yang bisa kita lihat kesehariannya, kehidupannya, dan bagaimana dia tinggal di rumahnya yang baru. Lihat di mulutnya ini ada sedikit kebiru-biruan teman-teman. Nih ada sedikit warna kebiru-biruan yang memang akhirnya dia disebut dengan kadal yang berwarna-warni. Memang lucu sekali ya, kadalnya unik dan betul-betul eksotis. Uniknya lagi dari hewan ini, dia termasuk pengikut golongan monogami. Jadi seandainya dia punya satu pasangan itu dia akan selalu bersama sampai mereka mati. Dan mungkin salah satu contoh juga ya buat ya kita sebagai manusia juga harus contoh seperti hewan ini, dia hanya mencintai satu pasangannya. Teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa juga memberikan edukasi pada teman-teman kalau memang ada berbagai jenis hewan-hewan yang unik dan eksotis, terutama dari daerah kita sendiri, dari negara Indonesia ya. Nah teman-teman, seperti biasa saya minta teman-teman untuk jangan lupa tetap subscribe, tetap komen, share, dan like-nya. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel saya, selamat datang dan tonton terus ya video-videoku ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di
video berikutnya. Salam.